kemudian bisa dipahami tanggal 25 gitu? Nggak ada. Di Bible nggak ada. Nggak ada ya. Soalnya kalau saya perhatikan, kalau kita buka misalnya di dalam Lukas 2 nomor 8. Lukas 2 nomor ke-8. Iya. Nah, di sini kan begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Nah, dan Lukas 2 nomor 11-nya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya memahami ayat ini adalah ayat tentang kelahiran beliau. Nah, sedangkan Lukas 2 ayat ke-8-nya itu ketika orang-orang menjaga gembala-gembalanya di malam hari. Kalau kita cek ya dari penafsir Katolik seperti Matthew Henry dan lain sebagainya, itu kenapa kok dijaga di malam hari? Karena saat itu musim panas. Berarti Yesus lahir di musim panas. Yesus lahir di musim panas, sedangkan Desember itu musim dingin di daerah sana, di daerah Syam kalau kata kita. Nah, itu musim dingin. Kalau kita lihat kalender Yahudi, berarti ada Tav, ada Ebed, kemudian apa itu lagi? Itu berarti seharusnya Agustus sama September itu, Pak, kalau musim panas di daerah sana. Karena berdasarkan ayat tadi, Yesus lahir di musim panas ketika orang-orang menjaga gembalanya di malam hari, nggak dijaga di siang hari karena panas kan gitu. Iya. Ya gimana pendapatnya Pak siapa ini namanya, Pak Nugroho? Ya, kalau di sini kita belum bisa menganalisa ya, Gus Wafi, karena di sini kan kita soalnya karena kalau musim dingin dalam arti kan belum tentu salju juga, karena 2018 kan saya ke Yerusalem tuh Desember juga gini, salju itu jarang sekali turun di Yerusalem, hanya waktu-waktu tertentu, ya kan. Walaupun dingin itu dalam arti kalau musim dingin jangan disamakan dengan kita di Indonesia ya. Di Bromo tuh 14 derajat sudah dingin banget karena sudah kena air dan kena angin kan. Tapi kalau di luar tuh dengan -2 pun dia nggak akan dingin. Kenapa? Karena angin tuh nggak ada. Kayak kita di dalam AC gitu kan nggak dingin itu sebenarnya, kalau pakai jaket kan nggak dingin. Oke. Karena nggak ada angin, sentaran angin tuh kan nggak ada blower AC, blowernya angin kan nggak ada, jadi nggak begitu dingin sedingin kalau kita di Bromo waktu 14 gitu. Jadi ini harus perlu analisa lebih lanjut kan pada waktu malam hari, dia kok musim bisa disimpulkan posisi musim panas tuh gimana analisanya kan, seperti itu. Jenengan waktu ke Yerusalem itu bulan apa itu, Pak? November sampai Desember. Berarti masuk musim dingin ya? Musim dingin. Nah, di Lukas 2 nomor 8, ya ayat ke-8 tadi, ya, itu Lukas 2 ayat ke-8 itu, kenapa orang-orang kok menjaga hewan ternaknya di malam hari? Karena di siang harinya panas. Bukan kata saya ya, tapi kata Matthew Henry, penafsir dari kalangan Katolik. Siapa tuh Pak Matthew Henry itu? Apakah dia magisterium ataukah bukan itu? Iya, Katolik, dari Katolik. Coba cek ya ini ya. Enggak. Nah, kalau kita kan yang bisa menafsirkan Bible kan dari magisterium tuh. Kalau pemain bukan magisterium kan kita nggak bisa jadi patokan kan. Gitu. Oh gitu. Coba saya cek ya Matthew Henry. Saya nggak terlalu. Apakah dia ilmuwan kan? Ya. Suara saya pelanin karena ternyata tetangga saya Katolik, nggak enak. Gak apa-apa, orang Katolik itu santai aja. Orang Katolik nanti kalau marah ngomong aja. Orang Katolik itu nggak begitu nggak begitu ganas lah, santai dia. Aman, kalau Katolik memang rata-rata baik-baik kecuali Joseph saja. Aman. Ya ada satu dua lah. Di Alkitab Sabda, Pak. Di Alkitab Sabda kan punya teman-teman Katolik. Alkitab Sabda itu gimana ya pakai ini? Di Google ada itu, milik resmi punya Katolik. Oh nggak, HP-nya kan nggak bisa satu, HP-ku nggak bisa untuk belah layar gue, nanti hilang pula kan. Oh. Nah, kalau Bible kan pakai ini, ya kan pakai ini ya. iPhone nggak bisa belah layar, Gus, nanti hilang.
ya kan? Siap. Soalnya kalau Katolik itu kan gini Gus ya, kalau Katolik itu kan kita ada magisterium dari paus sampai ke pastor kan. Jadi yang berhak menjelaskan Bible ya itu dia yang punya wewenang itu kan. Di luar itu nggak bisa, sekalipun dia pemuka agama di luar magisterium dia nggak bisa itu. Oh gitu. Iya, makanya kita makanya gini Gus, makanya kita beda dengan Protestan. Kalau Protestan kan pendapat antara pendeta satu dan satunya berbeda pendapat, nggak ada solusi, ya kan, nggak ada solusi, beda pendapat. Kalau kita pastor sama pastor beda pendapat, dia bisa lari ke uskup beda pendapat, dia lari ke kardinal beda pendapat, lari ke paus. Kalau paus cuma satu orang kan, gitu. Nah ini ya, jadi ini profil beliau, Matthew Henry, Presbyterian asal Inggris. Ia terkenal karena karyanya berupa komentar Alkitab, jadi penafsir. Kalau di sini kalau kita lihat, beliau lahir tahun 1662 dan agamanya ini. Oh, dia bukan magisterium untuk punya anak, soalnya dia bukan magisterium untuk Gus Babi karena dia punya anak kan. Kalau punya keluarga dia bukan magisterium, karena magisterium kan pastor sampai paus nggak punya anak. Itu. Oh, berarti apa namanya ya? Yang bisa menafsirkan Alkitab versi magisterium itu dia nggak boleh punya anak gitu. Enggak, kalau magisterium itu nggak punya anak. Paus sampai ke pastor itu kan nggak punya anak. Itu magisterium. Itu syarat ya, syarat. Ya. Ya, kita masuk di keimaman Katolik tuh, sakramen imamat kan kita nggak boleh berkeluarga. Seminari gitu kan nggak boleh berkeluarga. Pastor kan nggak berkeluarga, Gus Wabi. Pastor itu nggak nikah berarti ya? Nggak nikah. Jadi dia aman dari duit sekolah, angsuran, aman dia. Ya belum tentu juga sih. Ya dia kan dia posisi begitu kita sakramen imamat, kita harus lepas dari duniawi, termasuk kalau orang tua kita kaya raya, kita harus lepas dari waris itu, kita nggak dapat waris lagi, begitu. Terus pemahaman kita itu, nikah. pemahaman jenengan tentang Lukas 2 ayat 8, kenapa itu? Kok gembala dijaga di malam hari? Kan biasanya kan di siang hari tuh. Kalau kata Matthew Henry, karena saat itu musim panas. Oh, ya itu harus perlu analisa ya. Tapi kalau Metro tadi yang menafsirkan tadi, kita orang Katolik nggak bisa, kecuali yang menafsirkan itu memang seorang pastor Serikat Jesuit. Nah, baru kita pakai seperti namanya kita kalau di TikTok tuh siapa tuh Romo Argo gitu-gitulah, baru kita pakai. Kalau dia yang ngomong kita dengerin, kalau di luar ke magisterium yang ngomong ya kita nggak bisa dengerin kan. Contohnya saya ini bukan dokter, tapi Gus Wafi tanya, Mas sakitnya gini apa Mas? Oh diobati pakai gini aja, pasti Gus Wafi nggak akan dengerin karena aku bukan punya otoritas. Kecuali aku dokter, Gus Wafi tanya, aku jawab, pasti Gus Wafi ikut karena aku punya otoritas untuk menjawab gitu. Kalau bukan otoritas kan kita nggak bisa pakai. Ada ilmunya nggak cara dalam menafsirkan sebuah Alkitab? Kalau ilmunya gini, kalau kita mau jadi pastor itu kan seminari dulu 4 tahun, habis sekolah seminari 4 tahun, teologi S1 4 tahun, 8 tahun, habis itu frater dulu 3 tahun 4 tahun, kalau lolos ditabiskan dari Vatikan, baru disitulah studinya untuk jadi pastor itu sekitar 13 sampai 14 tahun begitu. Disitulah studinya dia, ilmunya. Karena ada teologi S1 itu. Itu kan jenjang sekolahnya. Yang saya tanyakan nama ilmu dalam menafsiri. Kalau di dalam Islam, dalam memahami Al-Quran itu ada ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu nahwu, ilmu sorof. Nah, kalau di Katolik nama ilmunya apa? Kebetulan saya kan tidak di situ, jadi saya nggak tahu Gus Sofi, karena kita memang bukan seminari ya. Yang tahu cuma pastor itulah, begitu. Jadi kita nggak bisa kayak teman-teman Protestan, dia tahu Bible, terus dia tafsirkan, terus dia ngomong ke sana ke sini, kita nggak boleh, begitu. Sekalipun itu orang tua kita yang jelasin tentang Bible, kita nggak perlu dengerin, karena dia bukan punya otoritas dan punya wewenang untuk menjelaskan Bible, begitu. Protestan itu jatuhnya menurut Katolik akan masuk surga nggak mereka?
Protestan jatuhnya itu nggak ada info, nggak di Bible nggak ada info ya. Di Bible nggak ada info di luar Katolik, bahkan bahasa Katolik pun di Bible kan nggak ada. Enggak, Orang- maksudnya Protestan ini kan pecahan ya, pecahan dari Katolik kan aslinya kan. Ya kita nggak bisa ngomong ya, Gus, karena di Bible nggak ada infonya juga di luar. Jangankan ngomong di luar Katolik, Katolik kan nggak ada di Bible bahasa Katolik. Yang ada Petrus itu paus pertama di Katolik kan. Nah, begitu. Paus pun tidak beragama Katolik, paus pun beragama Yahudi. Gitu. Nah, kenapa Masnya nggak mau jadi Yahudi saja? Kan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kolomnya nggak ada. Kolomnya kan nggak ada di dukcapil. Kolom tuh nggak ada. Kolomnya kan ada nama agama kan Yahudi nggak ada. Berarti sejatinya Katolik itu adalah Yahudi versi Indonesia gitu ya? Sejatinya sebenarnya bukan juga ya, karena Yesus tuh sama saya kan beragama beda ya. Saya beragama Katolik, Yesus beragama Yahudi. Dan kita jangan segan-segan ngomong kalau Tuhan kita tuh punya Tuhan juga. Memang kenyataannya seperti itu. Kita nggak boleh nggak ngomong kayak gitu. Mas Nugroho punya Tuhan juga. Iyalah. Kalau Yesus nggak punya Tuhan, ateis nanti, ya kan? Oh dia berdua pada Tuhan, loh. Kalau Tuhan nggak beragama, ateis gitu. Bukan Yesus kalau nggak beragama sebenarnya gini ya Gus Wabi, yang ditebus Bible itu kita harus benar-benar cermati, ya kan? Yesus itu utusan, Yesus itu manusia. Cuma saya sebagai orang Katolik menuhankan Yesus seorang utusan, seorang manusia. Memang kita tuhankan seorang manusia berdasarkan Konsili Nikea atas perintah daripada Paus. Paus kan memimpin umat Katolik kan? Nah, dia memerintahkan untuk menuhankan Yesus. Ya kita menuhankan manusia. Nah, jangan tanya Yesus itu pencipta langit dan bumi, ya jelas tidak, dia manusia kok, tapi kita tuhankan seperti itu. Kita nggak usah bila-bila oh Yesus tuh Tuhan nggak punya Tuhan. Nah kalau Yesus nggak punya Tuhan, ateis dia kan punya Tuhan, agamanya Yahudi kok, nggak punya Tuhan. Berarti menuhankan Yesus itu adalah hasil dari rapat di Konsili Nikea, betul? Betul. Begitu. Iya. Nah, atas dasar apa dia dituhankan? Nah, jadi kalau Paus itu kan punya hak invibilitas. Dia itu tidak bisa sesat dan tidak bisa salah, Paus. Ya kan? Jadi apa kata Paus itu kita harus ikuti. Kita nggak bisa punya hak interpelasi, tanya itu nggak punya. Apa perintah dia kan sebagai seorang raja, karena Paus itu kalau di Vatikan dia vikaris Kristus, wakil Kristus di dunia. Jadi apa yang diomong Paus ya kita harus ikuti seperti itu tanpa kita bisa tanya itu. Oh, berarti ketika Paus menyampaikan sebuah hukum atau statement, berarti perintah tanpa ditanya itu adalah menjadi dalil bagi teman-teman Katolik gitu ya. Nah, betul. Termasuk ibadah itu kan kita kalau Katolik kan apa yang bacaan tiap minggu itu seluruh dunia sama, karena memang kalender liturginya dari Vatikan begitu sama, bacaan Injilnya sama, isi khotbahnya sama, tata caranya sama. Memang bajunya yang dipakai pastor itu pun sama seluruh dunia, karena memang jadwalnya sudah dibikin liturgi kalender Ekaristi dalam setahun dari Vatikan begitu. Oke. Oh, unik juga ya, berarti dengan sadar teman-teman Katolik itu memang menuhankan manusia ya. Dan memang itu kenyataannya. Iya. Karena memang di kredo kita ya, nggak tahu ya kalau Protestan ada kredo nggak ya. Dia Bapa pencipta langit dan bumi, ya kan, dan akan Yesus Kristus putra tunggal Tuhan kita, kan berarti dua person yang berbeda kan. Bapa pencipta langit dan bumi, dan itu kan gabungan kan Gus Wafi dan Nugroho makan kopi berarti minum kopi, berarti kan Gus Wafi sama Nugroho kan beda orang kan. Dan kalau atau ya mungkin Gus Wafi atau Nugroho berarti alias kan gitu. Kalau dan kan berarti gabungan dua orang, jadi nongkrong bareng kan gitu. Oke, pahamnya pakai Tritunggal juga ya berarti ya? Ya Tritunggal, tapi kalau bukan berarti Yesus ngomong aku dan Bapa satu itu berarti nempel, bukan. Kan seperti zaman dulu Soekarno-Hatta kan Dwi Tunggal Gus Wafi, zaman dulu kan Dwi Tunggal kan itu Soekarno-Hatta dulu kan Dwi Tunggal kemerdekaan.
dua jadi satu. Soekarno kan dulu dua jadi satu, makanya diproklamasikan atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta, karena dulu sempat mencairkan Dwi Tunggal Soekarno Hatta. Tapi bukan berarti Soekarno nikah lagi terus Bung Hatta ikut malam pertama, kan enggak juga kan. Satu itu dalam arti job desk, misi dan tujuan, begitu. Bapak dan Yesus satu. Misi dan tujuan. Iyalah, emang Bung Karno dulu kan, Bung Karno kan kalau Gus Wahid melihat sejarah dulu kan Dwi Tunggal tuh, Dwi Tunggal Soekarno Hatta, kan ya nggak mungkin kan Soekarno nikah Bung Hatta ikut malam pertama karena udah satu, kan nggak, dalam arti kan job desk itu. Jadi Bapak sama Yesus tuh satu, tapi job desknya misinya ya. Iya, sejauh ini kan yang dipahami teman-teman Protestan kayak segitiga kan. Jadi Yesus, Allah dan Roh Kudus itu satu tapi tidak bisa dipisahkan. Dan pisah tapi tidak bisa disatukan. Ya intinya seperti itulah. Sekarang Gus, pada waktu Yesus disalib, dia menyerahkan nyawa kepada siapa? Kepada Bapa di surga kan. Kalau kita dalam hukum, apa bisa? Aku ke notaris nih. Gus Wafi notaris nih yang dikata, Pak Notaris, saya mau buat surat serah terima. Pasti Gus Wafi ngomong, pihak pertama siapa mas, pihak kedua siapa mas, pasti gitu bang, serah terima, iya kan? Oh pihak pertama Nugroho, pihak kedua Nugroho, ya aku disuruh pulang lah. Masuk pihak pertama sama kedua kalau sama orangnya, ya nggak bisa. Namanya serah terima itu kan pihak pertama dan kedua pasti beda. Yesus menyerahkan nyawa kepada Bapa, kan pasti beda serah terima. Sertijab, serah terima jabatan Kapolsek, emang orangnya sama, ya pasti beda lah. Gimana sih? Iya, tapi kenapa ya? Analoginya kan simpel. Yesus ketika disalib, dia mengatakan Eloi Eloi lema sabachthani, Ilahi lima taroktani, dalam Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal nih ya, kalau kita baca dari perjanjian lama, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dia cintai. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dia kasihi. Dan Tuhan akan selalu bersama orang yang ada di jalan yang benar dan orang-orang yang soleh. Nah, tetapi ketika di tiang salib, Yesus dengan teriakan tegas mengatakan, kenapa engkau meninggalkan aku Tuhan? Padahal Tuhan kemarin sebelum dia disalib sudah mengatakan bahwa jika maka lihatlah aku, karena sesungguhnya kalian, kata Yesus, tidak akan pernah mendengarkan suaranya dan wujudnya pun tidak akan pernah kalian dengar. Itu Yohanes 5 suaranya apa wujud? 37. Oh, Yohanes 5 ayat. Suara. Iya, wujud. Kalau Yesus merasa ditinggalkan itu kan, oh berarti yang lihat cuma Yesus saja ya berarti ya pada waktu itu. Iya. Kenapa kok Yesus itu mengatakan kenapa engkau meninggalkan aku? Ya namanya manusia Gus, namanya manusia. Kadang-kadang kita juga, orang tua kita itu mencintai kita sepenuh hati. Tapi pada waktu kita dimarahi, kita kan juga, kenapa sih orang tua aku kok nggak sayang sama aku? Kadang-kadang itu juga. Namanya manusia. Yesus itu kan manusia juga, ya kan? Kalau pada posisi dia di bawah, dia merasa ditinggalkan, ya wajar kan? Dia manusia, begitu. Merasakan sakit, dicincang-cincang ya sakit juga. Iya, tapi kalimat jadi Yesus itu kan oke lah, Yesus manusia, tapi kan dia manusia yang beda gitu, yang punya kemuliaan, sehingga ini kemuliaan tetap manusia, Gus. Walaupun kemuliaan tetap manusia. Manusia itu berarti kita punya sifat manusia. Mau kemuliaan mau enggak tetap kita punya sifat manusia, ya kan? Nah, pada waktu kita jatuh, ya kan, merasa ditinggalkan itu kan biasa juga kan. Kita juga sering seperti itu. Oh, sama orang tua kita pun itu tadi. Semua sifat kemanusiaan itu ada pada Yesus ya? Ya ada, cuma bedanya dia tidak berdosa kalau di Bible, seperti itu. Kalau kita kan berdosa, dia kan nggak pernah berbuat dosa kalau di Bible. Gitu. Oke, berarti Yesus juga menikah dong? Ya kalau manusia belum tentu menikah, Gus. Soalnya Leonardo DiCaprio itu manusia juga, tapi juga belum menikah juga. Kita nggak bisa mentang-mentang dia manusia terus berarti menikah, ya nggak juga lah. Banyak kok cowok-cowok yang nggak menikah, males kan, banyak juga. Oh, terus kalau Yesus nggak menikah nih,
Itu sebabnya apa? Kan manusia itu punya sebab nih, dia tidak menikah. Nah, Yesus juga. Itu pertanyaannya sebenarnya bukan ke saya ya, ke Yesus ya. Soalnya yang nggak memilih dia nggak nikah kan ya Yesus kan. Kalau bagi saya mungkin dia jual mahal bisa, ya kan. Masih pilih-pilih bisa. Kalau umur 33 belum nikah tuh banyak Gus, ya kan. Artis juga banyak yang belum nikah. Jadi kita nggak bisa tanya kenapa ya, mungkin anggap aja sebagai manusia dia masih pilih-pilih fit and proper test cewek-ceweknya, cuma karena dia pada masanya 33 tahun udah meninggal ya gimana lagi. Sampai di situ banyak kok orang yang belum nikah sudah meninggal tuh ya banyak juga, nggak satu dua, banyak ini kan belum nikah sudah meninggal. Terus ya tadi contoh Leonardo DiCaprio, duitnya banyak, cakep, ya kan, kok belum nikah kenapa, ya kan dia mungkin pilih-pilih kayak, atau memang pengen sendiri, kayak kita kan nggak bisa menjawab seperti itu ya. Iya. Susah Tapi sih kalau karena kita berpikiran, ya kalau kita berpikiran dia kan manusia kok belum nikah, kita nggak bisa ngomong itu, karena manusia itu tidak bisa kita coba. Kalau teman belum nikah umur berapa, kamu tuh manusia nggak? Ya manusia, kok belum nikah, ya nggak bisa lah kita ngomong gitu. Itu kan pribadi dia, apa pilihan dia, apakah ya itu tadi pilih-pilih kayak apa, kayak kita nggak tahu itu. iya, kalau jawabannya pakai dalil enak sih. Berhubung jawabannya pakai Nggak ada di sini. perasaan Nugroho Soalnya semua. Yesus di sini nggak ada info menikah sih soalnya. Kalau apa namanya, Gus Wahid tanya kenapa Yesus nggak menikah, ya berarti kan aku jawab nggak pakai dalil, karena di sini nggak ada Yesus nggak menikah tuh kenapa, itu nggak ada. Tuh. Tapi kalau tadi kan aku cuma ngomong, kalau Gus Wahid ngomong dia kan manusia kok nggak menikah, itu kan agak berat pertanyaan itu, karena banyak juga manusia laki-laki yang nggak pada nikah, ini kan. Oke, Pak Nugroho, saya masih ada tamu ini. Boleh. Nanti kita lanjut ya. Oh boleh, makasih Gus Wahid, makasih. Teman-teman, saya mau pamit dulu. Setelah ini jam 10 kita akan ada diskusi dengan Mas Oki, ya. Ada diskusi dengan Mas Oki setelah ini jam 10. Jangan kemana-mana, tunggu dulu jam 10 ya. Pantengin HP-nya, tap layar sampai pecah HP-nya. Ya, jadi tunggu kita.